A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah akidah akhlak kita pada pertemuan yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesaksian atau syahadatain. Ini sangat menarik untuk dibahas, sangat menarik untuk diketahui dan diamalkan. Saudara sekalian, tujuan tujuan mempelajari tentang kesaksian ini antara lain supaya kita paham Nah, syahadatain adalah suatu pengakuan bahwasanya tidak ada ilah atau Allah yang wajib disembah melainkan Allah, dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa tujuan khusus dari mempelajari kesaksian ini. Apa tujuannya? Pertama, memberikan keyakinan yang mantap pada umat Islam bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban manusia untuk mengesakannya dalam ikrar, yaitu ucapan pembenaran hati dan diamalkan dalam perbuatan. Saudara sekalian, yang kedua, kesaksian terhadap Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban umat Islam untuk diikrarkan, yaitu ucapan pembenaran dengan hati dan diamalkan dalam perbuatan. Bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, penutup segala nabi, sebagai teladan bagi semua manusia, yaitu rahmatan lil alamin dan pemberi peringatan bagi umat Islam. Yang ketiga, meyakini bahwa dalil yang paling kuat dan sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran dan hadis sebagai landasan syahadatain. Maka umat Islam wajib meyakini dan mengamalkan, baik dalam sukacita maupun dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, menjaga dan menghindari diri agar tidak terjerumus kepada kemusyrikan, menjauhkan sifat yang mengajak sesat, lagi menyesatkan, udahlah sesat, menyesatkan lagi, menjauhkan dari malas beribadah, menjaga diri agar tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, agar bertambah keimanan seseorang,
lebih memantapkan keyakinan seseorang yang sudah paham tentang makna syahadatain atau kesaksian, membimbing untuk mengamalkan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Kemudian yang keenam, agar tumbuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan menanamkan pemahaman yang lebih dalam syahadatain ya. Yang inti utamanya ialah zat Allah yang agung, maha perkasa, maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan utusan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, pembawa berita gembira dan peringatan. Kemudian yang ketujuh, agar manusia senantiasa merenungkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan akal dan pikiran kita yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meyakini dan memantapkan kalimat syahadatain dengan sepenuh hati, diiringi dengan keyakinan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, agar manusia terhindar dari kemusyrikan, kesesatan, kezaliman dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak ada lagi kezaliman di muka bumi ini dan pengingkaran manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, seluruh hukum telah tertata rapi dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik hukum di dunia maupun hukum di akhirat. Namun seluruh hukum itu hanya dapat dicapai oleh orang yang menyatukan penyaksian terhadap kalimat syahadatain itu dengan penyaksian terhadap keesaan Allah SWT dan kesaksian terhadap kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kesaksian terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesaksian terhadap utusan Allah, Rasul terakhir, khataman nabiyyin. Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, ya, penutup para nabi, penutup para rasul. Jadi setelah itu gak ada lagi nabi dan rasul. Barang siapa yang mengikrarkan ya dua kalimat syahadat atas keesaan Allah SWT, namun ia ingkar untuk kesaksian atau untuk menyaksikan kerasulan Rasulullah SAW, maka ia termasuk orang-orang yang rugi, tidak termasuk ahli akidah atau ahli tauhid, melainkan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW berarti dia telah kafir tulen. Saya ulangi, berarti dia telah kafir tulen. Karena apa? Karena mendustakan berita dari Allah SWT tentang Rasulnya. Orang kafir tulen tidak mau menyaksikan kerasulan Rasulullah SAW. Dia menolak untuk taat mengikuti perintah Allah dan tidak mau menempuh jalan Allah SWT, mengabaikan perintah Allah dan menyalahi perintah-perintah Allah.
Eh, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayat 45 sampai 46 gitu ya. Silakan saudara buka surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 45 sampai 46, yang artinya Rasulullah SAW Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu surat Al-Fat ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, agar Rasulullah SAW Muhammad SAW menjadi saksi atas kamu. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian sesungguhnya kami mengutus untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, untuk menjadi penyeru kepada Allah dengan izin, dan untuk menjadi cahaya ya, cahaya penerang atau cahaya yang menerangi. Itu tadi surat Al-Ahzab ya, surat yang ke-33 ayat 45 sampai 46. Nah, saudara sekalian, kesaksian terhadap keesaan Allah SWT dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW tidak sempurna sebelum yakin bahwa keesaan Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW bersifat mutlak. Saya ulangi, bersifat mutlak untuk seluruh manusia dan alam semesta. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ya, surat ke-21 ayat 107 ya. Artinya, dan tidak kami mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin ya. Kemudian dakwah Islam yang dibawa Rasulullah SAW telah menyebar ke seluruh dunia pada semua kaum dari berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka menerima akidah Islam melalui 2 kalimat syahadat dengan sukacita dan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saudara sekalian, apa itu kesaksian atau syahadatain? Syahadatain berasal dari kata syahadat yang berarti kesaksian atau pengakuan. Syahadat berarti konkret ya, konkret atau nyata, real ya, nyata, real. Syahadatain berarti 2 kesaksian ya, 2 kesaksian atau pengakuan, yaitu syahadat ilahiyah dan syahadat Rasul atau syahadat kerasulan. Nah, 2 kalimat syahadat ini ya, kalau kita buka ya, hanya ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya orang yang non muslim masuk Islam, dia mengucap 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu itu diucapkan oleh orang non muslim, dia dinyatakan masuk Islam karena dia mengakui. Tapi belum sampai di situ, dia harus diuji. Dia orang-orang yang baru masuk Islam itu diuji. Yang menguji dirinya sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Sama dengan emas ya. Untuk menguji emas itu dibakar dulu. Sudah ketahuan dibakar itu kan. Nah, baru dia dinilai, oh ini emas asli.
Ada dia bentuknya kayak emas, setelah dibakar ternyata palsu. Nah begitu juga ucapan dua kalimat syahadat. Ya, syahadat diucapkan, kemudian diuji oleh Allah, benar tak dia? Nah, saudara sekalian, dua kalimat syahadat yang tadi barusan kita ucapkan mengandung pengertian bahwa Allah itu nyata adanya. Allah itu real, ya. Allah itu Maha Pencipta yang dapat dibuktikan dengan adanya ciptaannya. Kita bisa buktikan ciptaan Allah itu. Meskipun orang tidak dapat melihat Allah dengan mata telanjang, dengan alat sekalipun, dengan alat secanggih apapun, manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat Allah SWT. Tetapi Allah adalah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah itu tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tak ada satupun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Nah, katakanlah, kata Allah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, saudara sekalian, mengucapkan kesaksian atau syahadatain adalah suatu ikrar yang merupakan proses yang ditumbuhkan dari keimanan, ya, atau kognitif kita, yang kemudian dibuktikan dengan ibadah dan muamalah atau konatif. Syahadatain merupakan syarat minimal untuk menjadi orang muslim dan merupakan rukun Islam yang pertama, ya, yang selalu dibaca dalam azan, dalam iqamah, dalam sholat, ya. Sholat saja yang fardu minimal 9 kali, azannya lagi, iqamahnya lagi, dan seluruh ibadah lainnya. Ilmu agama Islam merupakan medianya. Jadi ilmu Islam itu medianya, merupakan turunan kalimat syahadat yang diuraikan tadi, ya. Yang haknya pada setiap hamba harus diikrarkan, dimiliki, dipunyai. Saudara sekalian, kalimat syahadat kita punya hak, ya. Jadi kalau setelah kita mengikrarkan, kita punya hak, ya. Jadi syahadatan itu punya hak. Hak kalimat syahadat adalah pembenaran maknanya dengan pembenaran yang bersifat hakul yakin dan ainul yakin. Kalau ainul yakin dilihat dulu baru percaya. Kalau hakul yakin tidak harus dilihat, dia ada. Hakul yakin itu, misalnya alam kubur ada, surga neraka ada, ya, surga neraka ada. Itu tak mampu kita melihatnya. Ada tapi surga neraka ada. Oh, itu kan gaib. Sekarang kita lihat yang nyata. Tak mampu juga yang nyata. Diri kita sendiri ini, ya, disuruh melihat pakai alat sesanggih apapun, ya, tak juga bisa melihat sebagian, ya. Yang hanya terlihat itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Seperti wajah kita pakai kaca, tangan kita, depan, belakang, seluruh tubuh. Taruhlah dengan alat-alat canggih, perut semuanya ada, gitu ya. Tapi ada yang tidak mampu, tidak bisa dilihat dengan alat.
Apa itu ruh? Ruh, pakai alat sesanggih apapun, ruh tidak akan bisa dilihat. Ya, ruh tidak akan bisa dilihat. Kita hanya menyaksikan, aku bersaksi. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tak ada ilah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Barang siapa yang meyakinkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan seluruh anggota tubuh, maka ia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Ya. Ia menjadi mukmin sejati dan muslim yang benar. Orang yang hatinya tidak yakin terhadap kalimat tauhid atau syahadatain berarti dia kafir. Saya ulangi, dia kafir yang abadi kekal di neraka. Ya, sama dengan ahli kitab juga demikian. Mereka bukan tidak tahu, ya, tapi mereka ingkar terhadap kebenaran. Allah berfirman, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nih, dia kekal abadi di neraka. Tak mau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Orang yang meyakininya dengan hati dan ikrar dengan lisan ini ya, dengan lisan, namun ia tidak melaksanakan dengan seluruh anggota tubuh, ya, berarti ia mukmin, ya, tapi pembangkang. Nah, itu dia orang Islam pembangkang, lisannya mengucapkannya, hatinya membenarkan, tapi tidak mau melaksanakan. Jelas dia orang mukmin tapi pembangkang. Nah, gitu ya. Orang mukmin itu pembangkang. Orang seperti itu akan disiksa dengan pembangkangannya selama beberapa waktu, ya, sampai ia insaf itu di dunia. Ya, nah. Kalau dia tidak juga berubah, dia tetap seperti orang kafir karena pembangkangannya, dan dia akan masuk neraka. Cuman setelah bersih, dia bisa dikembalikan lagi dari neraka ke surga. Nah, gitu ya. Saudara sekalian, ini agak menarik ini sebetulnya. Nah, jika seorang meyakini kalimat syahadatain atau 2 kalimat syahadat, kemudian ia mengikrarkan kesaksian akidahnya, padahal sepanjang usia yang telah ia lalui sebelumnya, ia kufur atas keagungan Allah SWT, bahkan dia mengabdi kepada patung-patung, dia beribadah kepada berhala, ya. Nah, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya dan kedurhakaannya. Dia kembali kepada fitrah, ya, karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, seperti ketika ia baru dilahirkan. Itu yang disebut dengan mu'allaf. Islam mampu melenyapkan dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya dengan cara mengikrarkan 2 kalimat syahadat, namun bertaubat secara sungguh-sungguh. Tidak ada dosa warisan dalam Islam, ya, tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak seperti yang diajarkan oleh orang-orang Nasrani, ya. Umat Islam tidak memiliki dosa warisan. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita ditanggung oleh orang tua kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam,
Ayahnya pembuat patung dan dia menyembah patung. Dia menyembah patung ayahnya. Tapi Rasulullah Ibrahim dia tidak mendapat dosa warisan dari ayahnya, dan Nabi Ibrahim diselamatkan Allah, diangkat menjadi nabi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Bagaimana kekuatan syahadatain ini? Ucapannya ringan, ucapannya ringkas, ya, ringan, ringkas, gitu ya. Tetapi mencakup akidah yang luas, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini ucapannya ringan. Ucapan inilah yang selalu diulang-ulang dalam sholat kita. Sekurang-kurangnya yang wajib 9 kali sehari semalam. Ya, pada waktu kita tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ucapan inilah yang menjadi inti pokok dari dakwah Nabi, semua Nabi, ya. Dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut khotaman nabiyyin, yang selalu menjadi ajakan dari setiap muslim. Jadi muslim mengajak untuk sama-sama mengucap 2 kalimat syahadat, dibuktikan dengan ucapan, dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Dengan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ucapan inilah yang menjadi garis pemisah antara orang kufur dan orang yang beriman, yang merupakan sendi pokok dalam ajaran Islam. Sholat membedakan antara orang Islam dan non-Islam. Jadi kalau dia sholat, dia Islam. Dia tidak sholat, dia non-Islam. Semuanya sama. Makan sama, minum sama, rumah tangga sama, bicara sama, wajib akhlaknya baik. Ya. Kalau dia tidak berakhlak baik, dia akan dicerca, dihina oleh dirinya sendiri, oleh kerabatnya, kiri kanannya. Ya. Kalau akhlaknya rendah, dia pun akan dihukum, baik hukum adat maupun hukum negara, kalau itu melanggar hukum. Tetapi satu yang membedakan sholat. Kalau dia sholat, berarti dia muslim. Kalau dia tidak sholat, dia tidak Islam. Nah, kandungan dari kalimat syahadatain adalah menjelaskan bahwa zat yang disembah dengan benar dalam Islam hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ingat, kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Dia tidak disamai oleh satu apapun. Jadi kalau ada yang sama berarti makhluk. Ada yang serupa makhluk. Ada yang samar-samar makhluk. Ya, sama dengan gini. Seorang ibu membuat goreng, tidak mungkin gorengnya sama dengan ibu yang membuatnya. Ya. Tukang membuat rumah, tidak mungkin rumahnya sama dengan tukangnya. Jadi seperti itu. Jadi selagi sama, menyamai baik sifatnya maupun perbuatannya maupun ucapannya, itu bukan Allah tapi makhluk, ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha tunggal. Ya, maha tunggal. Enggak ada yang setara dengannya. Ya. Dalam alam semesta ini dia menjadikan makhluk. Nah, jadi di alam ini Allah yang menjadikan makhluk.
Ada bumi, ada langit, ya. Kemudian seisi bumi dengan harta kekayaan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menyuburkan tanam-tanaman, walaupun dengan usaha manusia, ada yang tanpa usaha manusia. Nah, tidak ada satupun yang menyekutukannya, ya, kecuali orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Nah, tidak ada satupun yang menyekutukannya dalam wujudnya, dalam mewujudkan yang ada. Misalnya Allah menciptakan tanpa bahan baku, menciptakan bumi tanpa bahan baku, menciptakan langit tanpa bahan baku. Kalau manusia tidak. Buat mobil ada bahannya dulu, diciptakan bahannya. Buat rumah diciptakan bahannya. Cari dulu kerikilnya, cari dulu pasirnya, cari dulu semennya, cari dulu tukangnya. Nah, dirancang sedemikian rupa baru jadi rumah itu. Tapi Allah menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya tanpa bahan. Jika Allah berkehendak, Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Saudara sekalian, orang kafir, tetapi orang kafir justru tidak mempercayainya, ya. Bahkan mereka menyebutkan bahwa Allah itu adalah Tuhan Yesus kalau orang Kristen, Tuhan Bapa di surga dan Roh Kudus. Padahal dia sebetulnya yakin dan percaya bahwa yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah. Dia pun ragu. Dia ragu. Yang disebut Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga, Roh Kudus. Emang kalau tukang membuat rumah, kemudian selesai rumahnya dia tempati. Kan gak mungkin Allah menciptakan surga lalu dia tinggal di surga. Lalu dia menciptakan neraka, tiba-tiba dia masuk neraka. Menciptakan langit tinggal di langit, menciptakan bumi tinggal di bumi, itu mustahil, ya, mustahil. Oleh karena itu, siapa yang percaya bahwa Allah itu tiga, sesatlah dia dan kelak dia jelas-jelas masuk neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dalam hal mengangkat seorang rasul. Di Rasulullah itu dipilih sejak zaman Nabi Adam, ya, Idris, Nuh, Hud, ya, sampai kepada zaman-zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Rasulullah, sampai Isa al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam, sampai Rasulullah SAW, ya, dia yang memilih, Allah yang memilih, ya. Tidak ada manusia yang tahu, karena itu hanya rahasia Allah, ya. Jadi Allah Maha tahu dalam mengangkat seorang Rasul. Allah lah yang memelihara para nabi, ya. Sekalipun para nabi itu dikejar-kejar, Nabi Yusuf di penjara, ya. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, ya. Nabi Ibrahim dibakar, ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Nabi Muhammad SAW diusir dari tanah kelahirannya, dari Mekah, terpaksa ngungsi ke Madinah. Tapi setiap yang hijrah itu akan membawa keberkahan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang memilih para rasul dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan manusia, ya. Jadi Rasulullah itu adalah manusia biasa, sama seperti kita, ya makan, ya minum, ya sakit, ya rumah tangga, ya punya anak. Nabi Ibrahim punya anak 2, ya. Nabi Daud punya anak, ya kan. Nabi Muhammad SAW juga punya keturunan, gitu ya. Nah, saudara sekalian,
Jadi demikian Allah SWT maha tahu dalam hal mengangkat rasul. Allah lah yang memilih para rasul. Allah zat yang memilih para rasul dari kalangan hambanya. Kemudian sesuai dengan tuntunan hikmahnya. Keimanan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW mencakup keimanan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya lewat wahyu. Kemudian berbicara di balik hijab atau menyampaikan seperti Nabi Musa itu berbicara, Allah langsung berbicara di balik hijab. Kemudian dengan mengutus para malaikat, itulah yang disebut dengan menyampaikan wahyu. Nah, saudara, kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW ya, mengandung konsekuensi keharusan adanya sikap pembenarannya terhadap segala perintah-perintah dan larangannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kesaksian terhadap risalah Rasulullah SAW mengandung konsekuensi keharusan meyakini kebenaran dari segala yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang keluar dari lisan Nabi adalah kebenaran. Kemudian kandungan dari kalimat syahadatain asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah menjelaskan bahwa zat yang disembah secara benar dalam Islam ialah zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak disamai oleh sesuatu atau apapun. Zat Allah yang tersebut ialah Allah yang Maha Tunggal, ya. Allah yang Maha Tunggal dalam pelaksanaan menjadi Khalik, ya. Allah tidak ada yang menyekutuinya, ya. Dalam wujudnya ini tidak ada seorang pun yang menyerupai zat Allah, sifat-sifatnya juga, dan di dalam bidang peribadatan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Allah. Maka sempurna selain daripadanya, tidak ada yang sempurna, Allah yang Maha Sempurna. Saudara sekalian, fungsi ketuhanan atau akidah ialah berhaknya Allah SWT untuk disembah tanpa yang lain. Kemudian pemikiran yang berhak disembah ini tidak akan ada kecuali apabila Allah SWT memberi anugerah nikmatnya. Kita beribadah kepada Allah itu nikmat, kita menuntut ilmu itu nikmat, ya. Jadi kita sehat nikmat, ya. Kita bisa sholat malam nikmat, kita bisa sholat fardu nikmat, kita sholat sunat nikmat, kita bisa makan minum juga nikmat Allah SWT. Dia Allah pemberi anugerah nikmat yang berupa wujud makhluknya lewat Nabi, risalah. Oleh karena itu harus bersyukur, ya. Seorang yang mendapatkan nikmat Allah harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu apa? Terima kasih kalau sesama manusia. Terima kasih kepada para dosen. Terima kasih kepada para guru. Terima kasih kepada kedua ibu bapak. Terima kasih kepada jiran tetangga. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Kalau kepada Allah namanya bersyukur. Itu namanya tahu diri. Nah, tahu diri. Jadi orang yang tidak mau bersyukur itu orang yang tidak tahu diri, ya, orang-orang yang tidak sadar diri. Oleh karena itu, apapun yang ada pada diri kita, syukurilah. Lihatlah orang yang ada di sekeliling kita. Lihat orang yang ada di sekeliling kita, ya.
Mereka kaya raya, tapi hatinya kosong. Yang ada pikirannya kosong, dia pun berbuat semena-mena. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan kembali pada Allah, cepat atau lambat. Oleh karena itu syukuri. Oh, kita pengen kaya, boleh. Dengan kerja yang benar, belajar yang benar. Kita pengen ilmu, kita nggak bisa bin salah bin langsung dapat ilmu, tidak. Kita harus belajar, kita harus belajar, kita harus belajar. Menghafal Al-Quran juga harus belajar. Sudah dihafal, udah hafal ini ya, tapi tidak diamalkan, hafalannya akan dicabut secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ilmunya akan dikurangi sedikit demi sedikit. Udah hafal, tapi tiba-tiba bisa saja bertahap. Kalau Allah berkehendak, sekalipun hebat suaranya, ya ada sejarah ya, itu Rinto Harahap ya, Rinto Harahap seorang penyanyi yang terbaik ya, penyanyi yang terbaik ya, nah, pencipta lagu terkenal di mana-mana. Tapi Allah berkehendak ketika akhir hayatnya dia tidak bisa bersuara, coba ya. Tidak bisa bersuara, tidak bisa ngomong. Suaranya hilang, yang tadinya lumayan bagus tapi tidak bisa. Orang yang pandai baca Al-Quran dengan irama yang bagus tidak diamalkan juga, dia akan dicabut oleh Allah lama-kelamaan. Oleh karena itu syukuri. Baik, untuk sesi yang pertama mungkin ini saja dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.